Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang regresi linear, hubungan harga rumah dengan jarak stasiun MRT terdekat. Kelompok kami beranggotakan Aldo, saya Amelia, Ataya, Istifina, dan Yovita. Ya. Konten yang akan kami jelaskan ada penjelasan data dan tujuan, penjelasan mengenai sintaks, analisa plot dan penjelasan error, lalu kesimpulan. Pertama adalah penjelasan data dan tujuan. Data yang kami miliki diambil dari dataset yang disediakan UCI mengenai real estate. Nah, kolom yang kami pilih ya, sebagai variabel X itu ada jarak ke MRT dalam 1 meter dan variabel Y yang merupakan harga rumah. Di sini kami menggunakan regresi linear untuk mengetahui seberapa besar variabel X jarak MRT terhadap variabel Y harga rumah, lalu mengamalkan nilai Y harga rumah apabila kita sudah mengetahui persamaannya. Nah, asumsi kita adalah bahwa kalau rumah semakin jauh, tentunya harga rumah akan semakin rendah. Sehingga tujuan kami adalah menganalisis trend data yang digunakan, mencari persamaan regresi dan R2 dari data yang dimiliki, membandingkan persamaan regresi dan R2 antara Python dan Excel. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai sintaks. Pertama, kami import library seperti Pandas untuk memuat dataset, Matplotlib untuk memvisualisasi grafik, NumPy untuk membantu perhitungan, dan sklearn untuk tools analisis data. Untuk mendapatkan gambaran dari data yang kita miliki, kita bisa membaca dulu nih realestate.csv sehingga bisa dibuka. Ada pd.readcsv untuk read file data yang diisi sesuai dengan part data masing-masing dan juga use calls untuk menentukan kolom mana yang akan digunakan. Nah, kita bisa melihat dengan data.head menunjukkan 5 baris data teratas di data frame supaya kita bisa melihat nih kalau misalnya ada X3 ini merupakan jarak antara rumah ke MRT terdekat dan juga harga dari rumahnya sendiri di Y. Lalu juga ada data keseluruhan yang bisa kita lihat data info, di mana di situ ternyata bentuk type datanya merupakan float. Selanjutnya, kita dapat melihat informasi statistika dari data dengan menggunakan data describe. Kita dapat melihat jumlah dari data tersebut, rata-rata, standar deviasi, maupun min dan max dari data yang ada. Lalu, untuk melihat missing values data, kita menggunakan data is null sum, itu untuk melihat missing values data dan data yang kita pakai tidak terdapat missing values data. Namun jika terdapat missing values data, kita bisa menggunakan replace data tersebut dengan rata-rata ataupun menghapus data tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita membuat grafik scatter plot sesuai dengan varian yang digunakan dengan menggunakan plt.scatter. Digunakan untuk membuat grafik scatter plotnya. Lalu PLT X label dan Y label digunakan untuk memberikan nama pada sumbu X dan Y, yaitu untuk sumbu X distance to the nearest MRT station dan untuk sumbu Y itu house price of unit area. Lalu PLT show digunakan untuk menampilkan grafik scatter plotnya. Selanjutnya, dilakukan split data antara data train dan data trace untuk mencari validasi dari data dengan cari R2 coefficient determinan. Split data yang kami gunakan yaitu perbandingan 50 banding 50 atau 0,5 dengan untuk data train kita menggunakan data dari baris 0 sampai baris 206 dan data tes menggunakan data dari baris 207 sampai 413. Lalu kita mengubah data yang ada di dataset ini menjadi data array. Nah, contohnya itu yang X, itu kita mengambil value dari data model full, lalu diubah menjadi satu dimensi memakai values. Setelah itu di reshape agar data dapat dipakai untuk membuat regresi linear. Jadi di reshape jadi matriks 2 dimensi menggunakan reshape min 1, 1.
Selanjutnya, kita membuat regresi linearnya dengan menggunakan regfit, yaitu untuk menggunakan reg sama dengan linear regression. Dengan menggunakan regfit itu digunakan untuk training data dengan menggunakan data yang sudah di-split, menggunakan data train. Lalu reg coefficient ini untuk melihat hasil slope yang menempel dengan X, yaitu M-nya. Dan reg intercept ini digunakan untuk melihat hasil intercept, yaitu B pada Y sama dengan MX plus B. Dan dihasilkan hasil train Y sama dengan min 0,00728 X plus 46,345. Kemudian setelah membuat regresi linear, kami mencari nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dari hasil tes data ini. Nilai R kuadrat yang dicari adalah R kuadrat model atau keseluruhan data, kemudian R kuadrat train atau dari baris 207 baris pertama, dan R kuadrat tes atau 207 baris terakhir. Ketiganya menggunakan sintaks R2 score ini untuk mencari nilai R kuadratnya. Kemudian predict itu fungsinya untuk memprediksi Y yang diminta berdasarkan nilai X-nya. Dan ketiganya dapat dilihat di presentasi ini menggunakan %.8F, atau artinya adalah dibulatkan hingga 8 angka di belakang koma. Kemudian setelah itu, selain mencari nilai R kuadrat dengan menggunakan sintaks Python, kami juga menggunakan model secara manual dengan memasukkan rumus masing-masing untuk mencari R kuadrat ini. Pertama, kami menggunakan rumus SR, yaitu SR adalah kuadrat dari nilai YI dikurangi Y rata-rata dari data. Kemudian ST adalah kuadrat dari nilai YI dikurangi nilai YP. Dan kemudian semuanya dimasukkan untuk mencari R kuadrat dengan cara membagi nilai total SR kurang total ST dengan total SR. Kemudian yang didapat SR-nya adalah 76.461,37, ST-nya 41.857,13. Kemudian data type-nya float, dan R kuadrat yang didapat adalah 0,45257 sekian. Kemudian visualisasi regression line pada scatter plot dari data train menggunakan sintaks plt.scatter untuk membuat scatter plot dengan variabel X-train dan Y-train. Lalu PLT plot ini digunakan untuk membuat prediksi nilai Y berdasarkan X, dan PLT X label dan Y label digunakan untuk memberi nama pada sumbu X juga Y plot ketika plotnya ditampilkan. Ini juga sama seperti slide sebelumnya, tetapi data yang digunakan adalah data tes atau 207 data terakhir. Sintaks yang digunakan juga sama, plt.scatter, plt.plot. Ini juga tetapi menggunakan seluruh data yang ada pada datasheet-nya. Selanjutnya adalah bagian hasil analisa plot dan juga penjelasan error. Next. Pertama adalah dari sintaks yang kita jalankan tadi, dihasilkan grafis scatter plot hubungan antara jarak MRT terdekat terhadap harga rumah per satuan luas. Dari sintaks yang kami lakukan tadi, hasilnya menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y menunjukkan hubungan yang negatif. Maksudnya negatif di sini adalah peningkatan yang terjadi pada variabel X, yaitu jarak ke stasiun MRT terdekat, diikuti dengan penurunan variabel Y, yaitu harga rumah per unit area. Dan jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa semakin jauh jarak rumah dengan stasiun MRT terdekat, maka akan semakin rendah harga rumah per satuan luasnya. Next. Nah, di sini adalah hasil yang kami dapatkan juga dari sintaks yang kami jalankan. Ini ada yang di sebelah kiri adalah sintaks kami dengan Python, yang di sebelah kanan adalah kami menghitung secara manual dengan Excel. Dan
bisa dilihat untuk tren lainnya sendiri sama, dan menunjukkan bahwa Python-nya ini berhasil. Nah, ini adalah perhitungan manual tadi yang di Excel menggunakan matriks untuk mencari garis regresi linear data train dengan Excel. Di sini bisa ditemukan A dan B-nya. Lalu next. Lalu dari A dan B yang tadi dapat dimasukkan ke persamaan regresi linear Y. Nah, di sini persamaan regresi linearnya Y-nya antara Excel dengan sintaks yang kami jalankan ini terlihat sama, hanya saja ada pembulatan yang berbeda di antara kedua software yang kami gunakan. Kemudian untuk koefisien determinasinya sendiri juga menyerupai, hanya saja juga ada terdapat pembulatan yang berbeda. Ya, baik, selanjutnya kalau tadi sudah dijelaskan mengenai data train atau data awal yang sudah kita punya, di sini kita akan melakukan visualisasi terhadap data tesnya. Data tes di sini dapat diasumsikan sebagai data baru yang masuk dalam beberapa waktu ke depan. Jadi di sini kita ingin membandingkan kesesuaian dari data tes yang masuk tersebut dengan garis regresi yang sudah kita dapatkan dari data train sebelumnya. Di mana garis regresi data train tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Y sama dengan min 0,0073x plus 46,345. Dan kita di sini mencoba untuk memvisualisasikannya lewat Python dan Excel dan mendapatkan hasil yang serupa. Boleh di next. Dan di sini kita ingin mencoba membandingkan koefisien determinasi atau R kuadrat dari data tes dan data trainnya. Dan berdasarkan perhitungan Python dan Excel juga, kami mendapatkan data koefisien determinasi yang tidak beda jauh, yaitu sekitar 0,3987738 oleh Python dan 0,399162231 oleh Excel. Dan di sini kita bisa lihat terjadinya penurunan dari koefisien determinasi jika dibandingkan dengan garis regresi yang dihasilkan oleh data train sebelumnya. Boleh di next. Ya, di sini juga kita mencoba untuk memvisualisasikan dari keseluruhan data, yaitu data train dan data tes yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita gabungkan, dan kita ingin melihat kesesuaiannya juga melalui koefisien determinasi yang kami dapatkan. Untuk yang Excel yang grafik sebelah kanan, kami coba bedakan yang data train itu menggunakan warna biru, sedangkan yang data tesnya menggunakan warna abu-abu. Next. Dan di sini juga kita mencoba untuk mencari koefisien determinasinya menggunakan Python dan Excel. Yang di Python, koefisien determinasi di keseluruhan data yaitu sekitar 0,45257150, sedangkan untuk yang di Excel didapatkan 0,4526335524. Next. Nah, dari hasil koefisien determinasi pemvisualisasian 3 buah data tersebut, yaitu data train, data test, dan data full, kita lihat kalau yang untuk data full kurang lebih nilainya itu berada di tengah-tengah kedua koefisien determinasi data lainnya. Karena kami membagi datanya sama rata, yaitu 207 data pertama dan 207 data kedua. Dan besarnya jarak R kuadrat dengan nilai 1, perbedaan yang cukup jauh dari angka 1, kami asumsikan karena data yang kami ambil pun cukup banyak dan banyaknya variasi data untuk nilai X kurang dari 1000 meter. Karena jika kita melihat grafik sebelumnya, banyak titik-titik yang sangat bervariasi yang berada pada range nilai Y-nya banyak untuk data-data yang berada pada nilai X di bawah 1000. Sehingga hal ini membuat cukup jauhnya nilai koefisien determinasi dari angka 1.
Oke, next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu regresi linear dapat mengetahui pengaruh antara variabel jarak rumah dari stasiun MRT terdekat terhadap rumah tersebut seperti pada aplikasi yang kami jalankan saat ini. Kemudian selain itu regresi linear juga dapat memprediksikan suatu peristiwa seperti dalam yang kami lakukan dalam aplikasi ini adalah tren harga rumah akan terus menurun seiring dengan pertambahan jarak rumah dari stasiun MRT. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.